Baik, sebelumnya ini betul kan dengan Mbak Ceta yang sebelumnya sudah chatan di WA saya? Iya betul, saya dengan Ceta, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ceta? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Maaf ya, sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Ceta ini, apakah Mbak Ceta ini sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah. Apa ini baru pertama kali ya Mbak ya? Iya betul, baru pertama kali. Masya Allah, saya sangat tersanjung Mbak karena Mbak ini sudah percaya kepada saya menjadi konselor Mbak. Kalau boleh saya tahu, Mbak Ceta orang mana ya? Saya orang Jakarta. Masya Allah, jauh sekali ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya Mbak Ceta diantar oleh siapa ke sini? Saya kesini sendiri. Mandiri banget ya Mbak ini. Iya, makasih. Baik, kan sebelumnya tadi Mbak kan ngomong kan ya, Mbak ini belum pernah melakukan konseling ya, berarti Mbak ini belum tahu apa itu konseling. Belum tahu. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konseling. Dengan konseling yang dilakukan secara face to face, yang bersifat privasi, yang dimana konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konseli secara tatap muka, karena konseling ini bersifat privasi. Jadi di sini hanya ada saya sebagai konselor dan Mbak Ceta ini sebagai konseli saya. Jadi Mbak Ceta ini jangan sungkan untuk menceritakan apapun masalah yang ada pada diri Mbak Ceta kepada saya pada saat proses konseling. Nah, konseling ini bertujuan untuk memutuskan masalah. Jadi pada proses konseling hari ini kita sama-sama mencari solusi yang ada pada masalah Mbak Ceta. Dan di sini saya sudah melakukan sumpah konselor. Jadi Mbak Ceta ini tidak perlu sungkan untuk menceritakan masalah yang Mbak Ceta alami kepada saya. Baik, sampai sini bisa dipahami Mbak? Baik, saya paham. Baik, izin saya untuk melanjutkan penjelasan lagi ya Mbak ya. Iya baik Pak. Nah, di sini juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua data atau cerita Mbak Ceta ini akan saya jaga karena ini bersifat rahasia. Tenang aja, nggak bakalan ada satu orang yang tahu karena saya sebagai konselor sudah bersumpah karena tidak akan membongkar rahasia klien. Gimana Mbak, sudah percaya dengan saya? Iya, udah percaya Pak. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Ya, dimana saya sudah sukarela meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Mbak dengan sukarela. Nah, Mbak juga harus sukarela menceritakan masalah Mbak kepada saya. Berarti ini sudah percaya ya kepada saya Mbak? Iya, saya sudah percaya. Alhamdulillah, Mbak Ceta ini sudah percaya dan sudah sukarela kepada saya ya Mbak ya. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan Mbak. Nah, di sini saya berharap Mbak Ceta ini terbuka dan dengan saya terbuka mengatakan apapun kepada saya mengenai masalah Mbak Ceta, mengenai apa yang Mbak Ceta rasakan. Karena di ruangan ini hanya ada saya dan Mbak Ceta, jadi Mbak Ceta harus terbuka menceritakan apapun masalah yang ada Mbak Ceta rasakan. Nah, selanjutnya ada kekinian. Mbak Ceta boleh sekali menceritakan masalah yang saat ini rasakan ataupun masalah yang sudah lalu tapi masih mengganjal hingga saat ini pada diri Mbak Ceta. Adapun yang terakhir ada asas kemandirian. Nah, ini merupakan keputusan terakhir ada di tangan Mbak Ceta. Jadi Mbak Ceta ini berhak mengambil keputusan apakah Mbak Ceta ini mau menjalankan atau tidak. Itu menjadi keputusan Mbak Ceta. Karena di sini saya tidak akan memaksakan apapun dan tidak menekankan apapun. Di sini juga saya hanya membantu Mbak Ceta menyelesaikan masalah dan keputusan semuanya ada di tangan Mbak Ceta.
Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Ceta? Baik, Mbak udah jelas Pak dari penjelasan-penjelasan yang tadi Mbak jelaskan. Baik, apa yang Mbak Ceta ingin mau ceritakan kepada saya? Jadi gini Mbak, jujur ya, saya ini lagi khawatir banget gitu sama nilai-nilai saya, nilai mata kuliah saya. Rasanya tuh saya tuh sudah belajar keras gitu kan, dan berusaha gitu tuh untuk sebaik mungkin, tapi tetap aja gitu takut gitu tuh kayak takut nilainya kecil gitu. Oh, jadi masalahnya itu yang kemarin ya? Pasti Mbak ini merasa kepikiran ya? Iya, saya tuh merasanya tuh kepikiran tuh ya, padahal saya udah ngelakuin apa sih namanya, udah ngelakuin semuanya gitu tuh Bu, ya gitu tuh Mbak gitu. Saya tuh udah ngerasa kayak bisa, tapi takut aja gitu tuh, kayak khawatirnya terlalu tidak sesuai ekspektasi, takut tidak sesuai. Saya mengerti perasaan Mbak. Maka dari itu Mbak Ceta ini ceritakan kepada saya apa yang terjadi. Iya Bu, itu masalah nilai kayak gitu, kekhawatiran saya terlalu tinggi gitu Bu. Itu penyebabnya saat ini yang kamu bicarakan itu apa Ceta? Bisa dibilang sih saya terlalu obsesi dengan nilai sih Bu ya, obsesi sama nilai bagus gitu, jadi kayak takut nilainya kecil. Tampaknya kamu merasa cemas ya karena khawatir nilai akhir nggak sesuai dengan usaha yang kamu lakukan. Iya, saya terlalu cemas, betul Ibu, saya terlalu cemas, jadi overthinking berlebihan. Sepertinya kamu merasa usahamu belum cukup terlihat atau dihargai benar seperti itu. Seperti itu? Iya, saya merasa belum cukup, kayak masih kurang aja gitu tuh. Pernahkah kamu berpikir bahwa nilai itu bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilanmu? Kadang proses usaha kerasmu juga punya nilai yang gak selalu mencerminkan dari angka. Iya sih, benar sih Mbak, tapi saya tetap aja gitu nggak bisa bohong gitu kalau saya pengen dapat nilai yang bagus. Saya paham kok. Kalau boleh tanya, apa yang selama ini sudah kamu lakukan untuk memastikan hasil belajarmu maksimal? Saya biasanya ya Bu ya, Mbak ya, saya tuh bikin rangkuman, terus belajar kelompok, terus senang diskusi juga dengan teman-teman, tapi tetap aja masih khawatir. Oh, oke. Itu semuanya usaha yang luar biasa. Mbak Ceta kadang rasa khawatir datang muncul karena kita terlalu fokus pada hasil bukan pada proses. Kalau Mbak Ceta mau, coba ingat lagi apa motivasimu dalam belajar. Apakah hanya untuk nilai atau ada yang nilai kamu capai? Mana sebenarnya yang ingin kamu prioritaskan? Awalnya sih ya, saya tuh inginnya tuh paham dengan ilmu ya, Mbak ya, tapi lama-kelamaan tuh nilai juga jadi tekanan buat saya gitu. Jadi kalau kita lihat lagi ya, kamu sebenarnya sudah melakukan banyak hal yang baik, tapi rasa takutmu muncul karena tekanan nilai itu sendiri, yang mana ingin kamu fokuskan sekarang, menikmati proses belajarmu atau terus khawatir pada hasil akhirnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kamu ingin mengurangi rasa khawatir soal nilai dan lebih menikmati proses belajarmu. Kamu bisa mulai dengan fokus pada apa yang sudah kamu capai, apa yang kamu lakukan. Misalnya apresiasi usahamu sendiri saat berhasil memahami atau menyelesaikan tugas dengan baik. Ya sih Bu, saya akan coba lah ya buat lebih menghargai gitu, karena memprioritaskan diri sendiri gitu. Terima kasih ya Bu, karena
saya jadi lebih lega gitu sekarang kan telah cerita ke Mbak gitu. Sama-sama. Sama-sama Mbak Ceta, ingat nilai itu memang penting, tapi apa yang kamu pelajari dan usaha jauh lebih berharga. Baik, nanti setelah Mbak Ceta mencoba dan berlatih, kita bisa mengevaluasi lagi ya Mbak ya. Kita lihat lagi apakah cara ini efektif. Tidak untuk Mbak Ceta, jika efektif alhamdulillah, tapi jika tidak efektif maka kita coba cari cara lain. Begitu ya Mbak Ceta. Oke, baik Mbak, terima kasih. Nah, jadi Mbak Ceta ini harus hilangkan rasa kekhawatirannya dan lebih percaya diri. Iya, saya jadi akan menghilangkan lah sedikit demi sedikit kekhawatiran saya biar saya ya tidak terlalu overthinking ya. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ceta karena pada saat konseling hari ini Mbak Ceta sangat mandiri untuk mengambil keputusan. Mbak Ceta juga sudah mulai berani terbuka tentang masalah Mbak Ceta ini. Karena Mbak Ceta ini menyelesaikan masalah Mbak Ceta sendiri dengan bantuan diri saya. Karena setiap orang juga butuh buat cerita ya, Mbak ya. Iya, baik Mbak. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa Mbak Ceta ini sangat luar biasa hebat karena tahu cara menyelesaikan dan mencari solusinya untuk masalah Mbak Ceta sendiri. Iya, saya juga berterima kasih kepada Mbak karena telah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Mbak Ceta. Lalu gimana perasaan Mbak Ceta sekarang setelah konseling melakukan pada akhir ini dengan saya? Lega sih Mbak, udah kayak rasa khawatir saya sudah sedikit demi sedikit hilang. Alhamdulillah ya, Mbak Ceta bisa merasakan lebih lega dan Mbak Ceta bisa menggunakan cara bicara yang tadi telah kita bicarakan, yang Mbak Ceta bersedia ya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Mbak untuk konseling hari ini. Tidak ada kendala dan alhamdulillah konseling ini berjalan dengan baik. Semoga solusi yang bisa efektif dan Mbak, mungkin konseling kita cukup ya. Mbak Ceta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ceta karena di sini Mbak Ceta sudah bisa terbuka untuk menceritakan dengan saya. Dan mohon maaf bila ada kata yang kurang enak dan banyak salah kata, mohon dimaafkan. Iya, saya juga minta maaf kalau misalkan saya ceritanya sedikit kurang jelas, tapi terima kasih Mbak karena telah mendengarkan. Iya, sama-sama. Baik, kita tutup ya konseling hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.